Oke, selamat pagi semuanya. Semoga sehat ya. Hari ini saya akan membahas tentang tipe hubungan interpersonal, yaitu keluarga, lalu hubungan kerja, ya hubungan di tempat kerja, lalu pertemanan atau friendship dan juga romantika ya atau love ya. Jadi keempat hubungan itu merupakan bagian dari tipe hubungan interpersonal ya, dan semuanya pasti kita alami dan kita lalui bersama ya dengan segala dinamikanya. Nah, saya pertamanya untuk tipe hubungan interpersonal yang udah kelihatan ya? Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya, oke. Nah, friendship ya. Apa yang kalian rasakan tentang friendship gitu? Sejak kapan kalian merasa saya senang ya berteman, saya butuh berteman gitu? Kira-kira kapan? TK, Bu. TK ya? Oh, oke, Dimas TK. Masih berteman sama teman kamu yang pertama itu? Yang di TK itu? udah dua orang doang, Bu. Iya, Bu. 2 orang sampai sekarang masih ingat? Iya, karena waktu itu sempat satu SMP, satu SMA juga, Bu. Oh, seru juga ya. Oke, thank you ya Dimas. Ada yang lain? Pengalaman berteman, Amira? Sama sih Bu dari TK. Dari TK ya? Sampai sekarang ini ada kontak? Ada Bu, soalnya kebetulan teman dari TK sampai kelas 6 SD tuh bareng terus gitu Bu. Jadi Oh gitu, keren banget ya. Terima kasih ya, Amira. Ya, Wilmar? Kalau saya kalau saya teman dari ini Bu, dari bisa dibilang 3 tahun 4 tahun Bu, umur 3 tahun 4 tahun sampai sekarang. Masa? Iya bener Bu. Wow, Jadi seru banget sampai sekarang lagi ya. orang tua kami kerabat dekat, jadi kami masih sering kontekan. Oh, jadi orang tua juga bersahabat, Iya, berkerabat malah bersahabat ya? Bu. Iya. Oke. Ya, saya juga punya teman seperti itu. Ibu saya dan ibu teman saya itu bersahabat. Jadi saya sama teman saya juga akhirnya bersahabat ya sampai sekarang. Dari anehnya justru saya kenal dia dari SD, padahal ibu kami udah kenal lama ya, gitu. Tapi kita beda-beda sekolah sih sebenarnya. Itu seru ya. Ada lagi nggak yang mau share? Satu lagi deh. Atau udah cukup ya? Nanti kita bahas lagi. Oh, ini ada yang di chat. Bentar. Oh, enggak. Oke, ya. Oke, apa sih friendship itu ya, pertemanan itu, dan pertemanan itu menjadi suatu misteri juga loh, karena banyak diteliti ya, banyak diamati oleh para ahli hubungan interpersonal gitu. Karena pertemanan itu justru lebih kuat ya sifatnya dibandingkan dengan cinta gitu. Kalau cinta kita bisa putus, kita nggak mau berteman lagi, ataupun kita mau berteman lagi. Kalau pertemanan itu ada sih sisi gelapnya gitu ya. Kita kadang nggak pengen ketemu dia gitu. Ada sisi-sisi yang kita nggak suka dari teman kita itu ya. Tapi kita bisa menerima apa adanya gitu. Jadi sangat unik sebenarnya friendship itu ya. Friendship is interpersonal relationship between two interdependent persons that is mutually productive and characterized by mutual positive regard. Artinya dua individu yang saling berhubungan dan saling berhubungan produktif gitu ya, secara mutual gitu, saling menguntungkan gitu. Dan friendship itu termasuk
dalam salah satu jenis hubungan interpersonal ya. Kenapa disebut produktif gitu? Kata kuncinya ada produktif. Ya tentunya kita, kalian, saya ya, berteman itu pasti ada hal yang kita ambil manfaatnya ya kan. Kita menjadi lebih baik gitu, kita menjadi lebih dewasa, lalu kita bisa berbagi kegiatan ya, juga berbagi benda kesayangan mungkin ya gitu. Jadi itu mutually produktif, kita saling mendukung. Nah itu adalah pertemanan. Ya, jadi salah satu kuncinya lagi adalah characterized by mutual positive regard gitu. Jadi saling menguntungkan ya secara positif gitu. Karakteristiknya apa dari sebuah friendship ini? Yang pertama tentu adalah trust. Ya. Kalau kita tidak punya trust, tidak punya kepercayaan, tentu kita tidak bisa membuka diri kita gitu. Self disclosure kita, pengungkapan diri kita menjadi lebih sempit gitu ya. Kalau ingat dengan Johari Window ya. Dengan trust itu berarti kan window yang pertama ya, yang saling terbuka, yang pihak lain bisa melihat kita, kita pun bisa berbagi dengan pihak lain gitu. Nah, trust ini yang unik gitu, karena tidak bisa kan kita berteman dengan siapapun tuh, jarang ya. Artinya ada derajat-derajatnya gitu, ada degree-nya. Sama si A mungkin kita dekat banget, bisa berteman dekat banget. Sama si B hanya berteman sekedar teman kuliah atau teman kalau teman jalan sih udah lumayan deket ya, atau teman say hi gitu aja, teman di organisasi misalnya. Jadi trust itu sangat penting. Lalu yang kedua adalah dukungan emosi ya, dukungan emosional. Ketika Anda bahagia, teman Anda juga bahagia gitu kan. Ketika kamu sedih, teman kamu juga bisa ikut merasakan gitu. Bahkan dengan kedekatan kita yang sudah terjalin lama, komunikasi nonverbal itu menjadi lebih bermanfaat gitu. Artinya lebih mudah kita untuk menangkap pesan-pesan nonverbal dari temennya. Kelihatan kalau temen mukanya kuyu, kita udah langsung punya perasaan ada sesuatu dengan dia, gitu. Tanpa dia menjelaskan, gitu ya. Pasti kita pernah ya merasakan itu ya. Oh sekarang kok terlihat lebih diam, gitu. Atau kok happy banget nih, kenapa nih, gitu ya. Nah itu ada emotional support. Lalu juga sharing of interest. Berbagi kesukaan ya, ketertarikan. Misalnya kamu suka nonton bareng. Kalau laki-laki biasanya suka kegiatan yang ini ya, yang bersama-sama kan, kegiatan grup gitu. Main bola, main futsal, main basket gitu. Kalau perempuan lebih ke sharing feelings ya, mungkin ya. Sharing feelings. Kedekatannya itu sangat psikologis gitu, sangat emosional. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pertemanan antara perempuan dan antara laki-laki itu salah satunya mungkin yang lebih baik itu nggak seperti itu ya, karena banyak sekali dinamikanya. Gitu. Jadi ini adalah karakteristik dari sebuah friendship, sebuah pertemanan. Tidak mungkin tidak ada ini, 3 ini ya, trust, emotional support, dan sharing of interest. Oke. Ada lagi tipe-tipe pertemanan yang lain ya. Tadi kita berdiskusi tentang karakteristik. Nah, sekarang untuk tipe-tipe pertemanan. Yang pertama adalah reciprocity, artinya ini saling berteman yang saling timbal balik gitu, timbal balik.
saya memberi dukungan penuh, dukungan emosional, dukungan psikologis, teman saya juga memberi dukungan psikologis gitu. Saya suka ini, dia juga suka apa yang jadi kesukaan saya gitu ya. Itu reciprocity. Lalu ada friendship receptivity. Artinya menerima meskipun kita tidak merasa menyukai apa yang teman kita sukai, tapi kita bisa menerima itu, gitu ya. Begitupun sebaliknya, tidak perlu friendship itu juga harus sama, gitu kan? Harus saya suka pink, misalnya teman saya harus suka pink. Kalau nggak suka pink nanti nggak temenan lagi, gitu. Saya benci, saya nggak seperti itu ya. Tapi kita menerima perbedaan, seperti itu. Lalu friendship of association, kita menghubungkan dengan misalnya keluarga, bisa ya, atau dengan pertemanan di kampus gitu. Bisa juga yang tadi cerita dari TK gitu ya, itu friendship of association. Bermacam-macam ya tipe friendship. Mungkin nanti kalian bisa memikirkan yang friendship yang saya ini, saya punya beberapa tipe friendship gitu, tipe-tipe pertemanan, nggak mesti yang harus sama gitu ya. Tapi bisa juga saya menerima perbedaannya dia. Gitu. Dalam sebuah friendship itu kita membutuhkan ini. Kadang-kala kita membutuhkan teman yang mengerti tentang IT misalnya, atau tentang digital, tentang media sosial gitu kan. Nah, kita bisa untuk menimba ilmu gitu, menimba pengetahuan dengan teman kita itu berdasarkan kebutuhan ini ya. Nanti kalau juga kalian udah lulus, kalian perlu loh punya teman yang punya latar belakang hukum. Ya. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena kalau kalian ada masalah hukum atau masalah yang kalian perlu ketahui dari sisi orang yang punya latar belakang hukum, maka itu lebih baik kan. Ya, kalian sudah punya kedekatan itu, punya keterikatan gitu dengan teman. Satu. Lalu juga punya teman yang punya latar belakang medis ya, bisa kedokteran atau keperawatan. Itu lumayan penting ya untuk kalian bisa bertanya tentang kesehatan, tentang pandemi, tentang apapun itu yang berhubungan dengan kesehatan kalian sendiri. Lalu afirmasi. Di dalam pertemanan itu, setiap orang atau kita itu membutuhkan afirmasi. Artinya, ini misalnya kita ngomong, gue pinter nggak ya? Gitu. Nah, teman kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita pinter. Gitu. Ya, itu kan perlu ya dukungan-dukungan seperti itu. Dia afirmasi bahwa lu tuh bagus, lu tuh keren gitu, lu tuh udah aktif di kelas, aktif di organisasi, kenapa mesti malu? Nah gitu ya, itu ada afirmasi dan itu hubungannya juga dengan dukungan ego ya. Kadang kita ingin sendiri gitu, tidak ingin diganggu sama orang gitu ya. Teman kita biasanya mengerti gitu. Jadi kita membutuhkan sebuah afirmasi juga dan sebuah dukungan ya, dukungan secara ego gitu, secara pribadi. Lalu stimulasi. Pertemanan itu stimulate ya, memunculkan ini rasa kita dihargai ya, rasa kita dicintai dalam konteks teman ya. Itu menstimulasi semangat kita gitu. Ya memompa semangat kita gitu bahwa kita itu dibutuhkan. Kalau kita sakit ada yang perhatian sama kita ya. Paling nggak nanya. Kalau kita nggak datang ke kampus, kalau kamu nggak datang ke kampus, pasti teman kamu akan bertanya-tanya gitu.
Atau dosen saya juga akan bertanya sama misalnya Dimas lebih dekat sama siapa ya? Oh, Dimas lebih dekatnya sama Wilmar. Kalau Wilmar ada sesuatu, saya akan tanya ke Dimas. Seperti itu ya. Jadi pertemanan itu menstimulasi juga. Lalu ada kaitannya juga dengan security atau rasa aman ya. Rasa di mana kita merasa terlindungi gitu. Kita tidak malu untuk mengungkapkan sesuatu yang bagi orang lain yang bukan teman kita atau di luar ranah kita sendiri bisa jadi itu memalukan gitu ya, atau nggak pantas banget gitu. Tapi dengan adanya teman tuh kita ada feeling of security ini yang needs. Lalu adalah stages ya, atau tingkatan-tingkatan hubungan itu berkembang. Awalnya itu hubungan dari kontak ya. Kontak kita ketemu ya, itu kan kontak ya. Kita ngobrol tuh kontak. Nah, mulai dari kontak ini kita melihat tanda-tanda awal gitu, atau kita sih nggak akan ngomong dalam otak kita ini tanda-tanda awal saya bisa teman sama dia, enggak. Tapi kan kita bisa langsung berpikir bahwa ada sesuatu gitu dalam diri dia yang sepertinya saya cocok. Nah, di situ di kontak ini kita identifikasi ya, kita mengidentifikasi kualitas dari seseorang itu. Yang kemudian ketika kita sudah merasa cocok, bisa jadi kita kontaknya semakin intensif, lalu berubah ke involvement gitu. Kita melibatkan diri, ikut kegiatan dia, atau suka dengan apa yang teman kita lakukan ya. Lalu melibatkan diri juga dengan mendengar ceritanya, kita bertanya sama dia ya, sama teman kita. Itu stage-nya ya, yang kedua. Nah, seterusnya ketika kita sudah merasa cocok, teman kita juga ada reciprocal ya tadi ya, timbal baliknya ada, lalu kita bisa melangkah ke pertemanan yang lebih dekat lagi. Ini yang disebut dengan persahabatan. Gitu. Nggak semua orang juga ya bisa dekat dengan orang lain, apalagi sampai punya sahabat. Tapi sepertinya setiap kita, saya yakin deh kamu pasti punya sahabat yang beda ya kategorinya dengan teman biasa gitu. Nah, di sini kalau sudah sampai ke tahap persahabatan ini, kalian lebih terbuka lagi. Self disclosure itu udah sangat lebar ya. Saling bisa percaya, karena ada landasan yang 3 tadi itu, yang awal itu ya, bahwa ada trust, ada shared of interest, dan satu lagi. Ya. Nah, friendship itu juga tidak terlepas dari budaya sih, ya. Di kita atau budaya timur kita, jarang sekali pertemanan yang berbeda jenis kelamin ya. Pertemanan yang artinya persahabatan yang berbeda jenis kelamin, meskipun itu ada, gitu ya. Kebanyakan orang akan memilih berteman dengan tentu orang-orang yang sejalan dan biasanya berjenis kelamin sama gitu. Perempuan, cewek-cewek, punya geng cewek-cewek semua gitu ya. Ibu-ibu gitu punya grup sendiri, grup pengajian yang isinya ibu-ibu semuanya gitu. Kalau laki-laki seperti itu juga ya. Rata-rata mereka akan kongko atau punya geng ya sama gitu. Laki-laki malah cowok-cowok sama cowok-cowok gitu ya. Dan dari sisi budaya, pertemanan ini tentu tidak mungkin hilang ya. Setiap orang dari
individu dari kita sendiri itu pasti membutuhkan hubungan teman ya, hubungan untuk saling mengisi gitu. Nah, ini pengaruh budaya memang ada ya. Lalu juga ada keterikatan yang lain seperti agama ya, apa yang kita percaya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana juga dengan gender, ternyata gender juga berpengaruh gitu terhadap pertemanan ya. Dan hubungannya juga tadi dengan budaya ya, bagaimana perempuan lebih memilih berteman dengan sesama perempuan gitu daripada sama laki-laki, rasanya nggak enak aja gitu. Dan perbedaannya adalah kebanyakan pertemanan laki-laki itu didasarkan pada kesamaan ini ya, mereka saling berbagi aktivitas yang grup gitu, yang berkelompok ya, misalnya olahraga ya, olahraganya yang berkelompok juga ya. Tapi kalau perempuan itu lebih didasarkan pada pertemanan yang sifatnya emosional atau psikologis. Nah, seperti itu. Lebih sering cerita tentang curhat ya, dan cowok yang lagi disenengin gitu, meskipun tidak menutup kemungkinan juga laki-laki juga pasti berdiskusi ya sama teman-teman soal lagi ngefans sama siapa, suka sama siapa gitu. Lalu teknologi. Perkembangan teknologi itu juga mengubah banyak perspektif tentang teman ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam media komunikasi, teknologi komunikasi gitu untuk berhubungan ya. Dengan adanya pandemi kita memakai banyak mungkin Zoom gitu. Saya sama sahabat-sahabat saya, ayo kita bikin ini yuk, kita bikin link yuk, kita ngobrol gitu. Karena kita nggak bisa ya. Kayak beberapa bulan lalu atau saat Delta kemarin mencuat itu, kita kangen banget saling cerita gitu. Lalu ya udah saya bikinin link, terus kita ngobrol, lucu ya. Kalian juga seperti itu ya. Lalu bagaimanakah kalau pertemanannya dimulai dari online? Memang mulainya dari online, itu ada. Misalnya sahabat pena gitu ya, sahabat pena tapi yang mulainya dari Facebook atau dari Instagram ya, dari Twitter, nah seperti itu. Kalau dulu zamannya kan masih kirim surat, jadi di majalah itu ada kolom sahabat pena, ada alamat. Nah kita terserah kita mau siapa, saya mau temenan sama ini ya, saya mau tanya-tanya, saya mau membuka hubungan gitu, hubungan teman. Saya dulu kayak gitu tuh, punya sahabat pena dari seluruh Indonesia, dari luar negeri juga, jadi melatih bahasa juga dan mengenal budaya ya. Tapi sampai sekarang kayaknya udah hilang tuh. Nah, perbedaannya dengan kalian, mungkin kalian ada ya teman yang awalnya tuh online atau bahkan sampai sekarang belum pernah ketemu, atau mungkin ketemu karena gara-gara online tadi gitu ya. Jadi teknologi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Oke, tadi yang pertemanan, sekarang masalah percintaan ya. Cinta itu menjadi sesuatu yang indah untuk dibicarakan ya. Dan juga menjadi misteri ya. Kenapa orang bisa jatuh cinta? Kenapa orang bisa putus cinta? Kenapa kita nggak tertarik dengan lawan jenis, dengan orang yang menurut pandangan ya, perfect atau segala. Kenapa enggak ya? Jadi cinta itu juga bahkan lebih misterius sebenarnya ya daripada hubungan yang lain. Di dalam cinta itu ada keintiman, ada passion, cinta yang mendalam ya, ada kepedulian, lalu ini ada komitmen. Karena kalau sudah cinta sama yang satu, kalau bisa nggak cinta sama yang lain lagi. Itu ada komitmen ya.
Apalagi kalau nanti sampai mengarah ke hubungan pernikahan. Hubungan cinta ini tidak muncul begitu saja dan bisa hilang, ya. Kalau tidak dipelihara, kalau tidak disiram seperti bunga, kalau nggak dikasih pupuk, kalau nggak disiram ya layu. Begitulah cinta. Dan cinta itu bisa hilang, bisa hancur karena apa? Salah satunya komunikasi yang tidak seimbang gitu. Jadi di dalam hubungan cinta, sebuah skill yang harus diutamakan adalah communication skills. Gitu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini ada tipe-tipe cinta. Kalian sih bisa baca di buku ya, tipe-tipe cinta ini. Ada Eros. Kalian kalau dengar ada nama orang Eros, lalu lagu atau puisi Eros itu adalah cinta yang membara gitu, cinta yang seksual ya, yang dasarnya pada seks, pada keterikatan fisik ya, pada kecantikan, pada ketampanan seperti itu. Itu adalah cinta fisik ya. Lalu ludus itu cinta yang lebih mengarah ke kesenangan aja ya, entertainment gitu, hiburan, biar nggak kesepian aja gitu. Itu ludus ya. Lalu ada cinta yang storge. Ini peaceful, cintanya slow ya, mengikuti arus lah. Artinya nggak terlalu memaksa harus pihak yang kita cintai harus juga mencintai kita sebagaimana kita mencintai dia gitu ya. Jadi ini lebih tenang gitu, peaceful and slow ya. Kalau yang Eros ini membara, merah mungkin ya lambangnya. Kalau ludus mungkin lambangnya adalah kuning gitu ya, kesenangan. Lalu storge itu peaceful, slow. Peaceful itu lambangnya apa ya kalau warna ya? Mungkin hijau ya, peaceful. Lalu pragma. Pragma ini adalah tipe cinta yang praktis, yang tradisional, nggak terlalu mementingkan bahwa harus dua-duanya jatuh cinta gitu untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Enggak, tapi ini sisinya praktis aja. Ya udah saya cinta, saya suka, ya udah kita bareng gitu ya. Dan sifatnya sangat tradisional gitu. Bisa jadi ini hubungan cinta dari nenek-nenek kita ya. Atau kakeknya kita gitu. Ini praktis, tradisional nih harus menikah, ya udah gitu ya. Tidak perlu melihat beauty, sexuality, atau untuk excitement. Nah ini yang pragma ini kita cinta untuk menikah, lalu untuk mempunyai keturunan, nah seperti itu. Ya. Lalu ada cinta mania, maniak, namanya juga mania ya, itu artinya yang cirinya adalah posesif. Jadi kalau bahwa hidup itu hanya cinta aja gitu. Kalau dia pergi, udah saya mati, kayak gitu ya. Saya harus memiliki dia, gitu. Kalau sudah dalam hubungan percintaan, ini sangat posesif ya, maniak, gitu. Ini berbahaya, ya, cinta yang maniak. Lalu Egypt. Mungkin kalian bacanya agape ya, Egypt. Egypt ini adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengharapkan orang lain mencintai kita, dan tidak juga melihat beauty, sexuality enggak, ya. Dan Egypt ini adalah cintanya para sufi, ya, cintanya
Sang Buddha, cintanya Gandhi kepada orang-orang yang tidak punya gitu. Cintanya Nabi ya pada umatnya. Dia tidak memandang usia, tidak memandang rupa, tidak memandang fisik. Jadi ini adalah kayak gitu. Selfless, sama sekali tidak egois ya, mementingkan orang lain, tidak mengharapkan cinta kembali. Nah, nanti kalian pikir saya masih dalam tahap mana ya cintanya. Gitu. Apakah eros? Mungkin kalian eros kali ya. Masih ngelihat yang menarik gitu. Belum ke peaceful atau slow dan semacamnya. It's okay ya. Semuanya ada tahapannya gitu. Ya. Cinta juga dipengaruhi oleh budaya ya. Dalam budaya di timur, eros itu nggak terlalu diperhitungkan ya. Ya lebih ke peaceful, slow atau pratma gitu. Itu budayanya kita. Jadi cinta itu bukan semata-mata erotisme gitu. Tapi cinta itu adalah untuk membangun manusia, ya, membangun manusia baru seperti itu. Banyak misalnya nenek moyang kita ya, nenek kakek-kakek kita kan, mereka menikah tanpa dasar cinta, baik-baik aja, ya kan, sampai malah bercucu, beranak pinak gitu. Nah, itu dari budaya kita. Mungkin kalau kalian, ya kita terpengaruhi sekali oleh budaya Barat ya. Bagaimana mereka mengekspresikan cinta sedemikian rupa, gitu kan? Kalau di budaya Timur kita tidak mengekspresikan cinta. Bahkan untuk bilang I love you aja itu jarang sekali. Bahkan kamu lihat deh budaya-budaya di pedalaman gitu. Mereka bilang nggak sih aku cinta kamu? Ya, itu tidak seperti itu. Tapi kalau budaya Barat, kita tahu mereka sangat ekspresif dan cinta harus ditunjukkan gitu. Lalu gender and love ya. Di budaya Barat meskipun juga masih banyak pertentangan ya, itu berkembang cinta yang sesama jenis ya, yang bagi kita di budaya Timur dan kita mempunyai fondasi agama yang kuat, kita masih melihat itu sebagai sesuatu yang tidak patut ya, gitu. Lalu teknologi and love. Teknologi ada sekarang aplikasi untuk menjalin hubungan cinta ya, perjodohan dan sebagainya. Gitu. Kita dan komunikasi bisa lewat WhatsApp dan sebagainya, ya kan? Lewat media-media teknologi komunikasi. Oke. Untuk cinta dan friendship, sekian dulu. Lalu saya tambahkan di sini family ya. Bisa kalian lihat nggak? Nggak ya? Belum. Bisa, Bu, bisa. Oh ini tipe hubungan interpersonal yang 12 ya? Oh oke. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya adalah hubungan keluarga. Kalian punya keluarga ya, saya punya keluarga, ada yang keluarganya utuh, ayah, ibu, lalu mungkin kalian sendiri anak tunggal atau punya adik atau punya kakak gitu ya. Semua orang punya tipe-tipe keluarga yang berbeda gitu. Keluarga itu traditional nuclear family ya, seperti di latar belakang ini. Tapi di sini ada nenek ya kayaknya ya, ada kakek gitu. Jadi biasanya keluarga ya hubungannya dengan ayah, ibu, saudara gitu ya. Keluarga yang lebih luas lagi di budaya kita itu termasuk
keluarganya ayah, keluarganya ibu gitu kan ya. Nah, seperti itu. Dan keluarga adalah primary relationship atau hubungan yang primer ya, yang sangat dibutuhkan. Gitu. Lalu apa aja karakteristik dari keluarga itu? Di dalam keluarga itu kita mendefinisikan peran-peran kita. Ya, siapa berperan sebagai pencari nafkah, siapa berperan sebagai pendukung di rumah setiap hari untuk menjalankan roda rumah tangga gitu ya. Siapa di situ? Lalu siapa yang berperan sebagai anak ya untuk bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga gitu. Itu define roles. Lalu ada rekognisi dari tanggung jawab ya. Siapa mengerjakan apa, perannya apa tadi berhubungan dengan ini, lalu share history and future, ya history, sejarah keluarga ayah, sejarah keluarga ibu, pasti kalian diceritakan, ya kan? Dan bagaimana harapan dari sebuah keluarga itu pasti dibagikan ya, kita saling bercerita tentang nanti kamu kalau sudah besar. Kalau sudah dewasa, udah kerja yang bagus, gitu. Nanti gajinya besar, nanti papa mama bisa diajak jalan-jalan, seperti itu. Punya rumah yang besar, ya seperti itu. Ya. Lalu juga keluarga itu shared living space. Ya. Kita mendefinisikan keluarga kita ya, keluarga yang kita tinggal satu atap, yaitu keluarga yang inti, gitu. Jadi shared living space. Tipe-tipe pasangan menurut De Vito itu ada traditional couples ya. Traditional itu ayah, ibu, ayah itu laki-laki, ibu itu perempuan. Ya. Itu traditional couples. Lalu ada independent couples juga. Kalau tadi traditional couples, ayah, ibu itu punya peranan seperti sebagai orang tua dan juga bertanggung jawab masing-masing ya. Mereka saling bersinergi gitu di dalam membangun keluarga. Lalu ada independent couples. Independent couples yang pasangan tapi tidak melulu kamu harus ngikut saya gitu. Kamu harus ikut apa yang saya bilang gitu. Baik pun suami atau istri tidak seperti itu ya. Itu independent couples. Kita sih mungkin fokusnya ke tradisional aja ya karena di budaya kita itu kebanyakan traditional couples ya. Independent itu karena ini De Vito dasarnya ya lebih ke budaya barat ya independent couples. Lalu ada separate couples yang berpisah ya atau tinggal masih dalam hubungan perkawinan tapi bisa jadi long distance relationship gitu. Ayahnya kerja di perminyakan, di lepas pantai, ibu di rumah itu kan separate ya. Karena karena masih pasangan tapi separate gitu. Tinggalnya tidak serumah. Itu happens ya. Bisa seperti itu. Di dalam keluarga juga ada tipe-tipe komunikasinya ya. Malah komunikasinya itu tipenya conformity yang mengikuti norma yang ada ya. Kita ikutin saja apa yang ada, tidak perlu neko-neko gitu lah ya. Lalu ada conversation orientation. Segala sesuatu itu diperbincangkan, didiskusikan gitu. Nah, saya kurang tahu kalau kalian masuk kemana gitu ya. Apakah sambil jalan aja, yang penting konform, yang penting mengikuti norma, atau yang ayo kita diskusi apa baiknya ini, bagaimana ya. Bisa jadi mungkin percampuran dari keduanya ini. Ya, tipe-tipe keluarga itu ada consensual families, protective, ya, pluralistik, dan laissez-faire. Laissez-faire itu yang nyantai. Terserah anaknya mau apa, ibunya mau apa, ayahnya mau apa, terserah sendiri-sendiri jadinya.
kadang-kala anak jadi bingung ya, ini bagaimana. Lalu pluralistik ya, yang ketertarikannya berbeda-beda masing-masing orang di dalam keluarga itu ya. Bisa juga orientasi agama atau kepercayaannya juga berbeda, itu ada ya. Lalu protective families, anak-anak nggak boleh pergi di hari Sabtu Minggu kayak gitu. Kalau keluar rumah harus pulang jam 8 malam ya. Kalau pergi-pergi dianterin sama papa atau mama. Seperti itu ya, itu protektif, itu ada. Lalu konsensual dengan konsensus ya. Dengan persetujuan masing-masing, ya itu juga ada tentunya ya, family types ini. Family and communication, ada yang equal, ya pola-polanya equal, jadi tidak pasti gitu bahwa ayah itu jadi orang yang dominan, ya sosok yang dominan itu tidak, semuanya equal, baik ayah maupun ibu, anak-anak itu hubungannya sejajar ya. Kalian bisa mengungkapkan segala perasaan dan sebagainya. Balance split pattern, unbalance ya. Lawannya ini monopoli pattern tadi. Monopoli yang dominan ya. Kalau balance ya seimbang, masing-masing punya peran ya dan tanggung jawab sendiri. Kalau unbalance ya ada yang tidak berperan tuh unbalance ya. Ada yang komunikasinya tidak jalan nah di sini. Itu hubungannya ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kita juga dipengaruhi oleh budaya gitu, keluarga itu. Di kita kan keluarga sangat erat ya, kita sangat menjunjung tinggi gitu asas di keluarga ya, dan kita termasuk ya takut lah ya untuk aduh jangan sampai nih ntar gue nggak boleh pulang ke rumah kayak gitu ya, kita diusir. Budaya itu sangat kuat di dalam keluarga kita karena ada shared history tadi ya, ada shared future tadi. Di dalam keluarga kita yang tradisional yang dipengaruhi oleh budaya itu, kita jarang ya untuk bisa mengekspresikan cinta kita gitu. Tapi cinta itu ditunjukkan ditunjukkan dalam sehari-hari, tidak perlu diucapkan seperti itu ya biasanya. Lalu gender and families, heterosexual families ya, dengan juga ada homosexual families, atau ada juga yang single gitu, single tapi punya anak ya, single tapi ngangkat anak, kan ada ya. Atau yang karena salah satu pasangan meninggal atau bercerai ya, it happens gitu. Lalu teknologi, bahwa teknologi mempengaruhi juga ya. Bagaimana keluarga bisa satu meja tapi semuanya masing-masing bawa HP dan main HP, itu terjadi ya. Atau kalian punya akun Facebook atau akun Instagram yang ada orang tua juga di situ, jadi kadang-kadang mungkin kagok ya. Jadi teknologi ini juga mempengaruhi keluarga. Nah, workplace relationship, karena kalian belum bekerja ya, tapi setidaknya kalian tahu, atau di organisasi ya, di organisasi kalian. Ada istilahnya lateral communication, upward communication, downward, and grapevine. Upward itu yang ke atas ya. Jadi staff atau bawahan komunikasinya ke atas. Kalau downward dari atasan bawahan. Jadi semuanya ditentukan oleh atasan. Nah, itu downward namanya. Lalu grapevine, di dalam organisasi ataupun tempat kerja, grapevine communication itu tidak bisa dielakkan. Kita kadang ngomong, si ini jadi ketua, nggak asik banget ya, gitu ya. Ini tidak bisa kita hindarkan ya, dan tidak juga kita bisa abaikan, gitu. Terkadang itu benar meskipun tidak 100% akurat. Gitu. Itu namanya grapevine.
gosip gitu ya. Communication guidelines, guideline di dalam komunikasi organisasi ya, atau di perusahaan. Selalu punya rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada orang yang posisinya lebih tinggi dari kalian, ya, dari kita. Ikuti aturannya, apa aturan dalam organisasi itu. Hati-hati untuk menggunakan emojis untuk smileys ya. Apalagi kamu misalnya ngomong sama dosen, ngomong sama apa nanti sama punya bos gitu. Be careful ya. Kalian pilih waktu yang baik, kapan bisa menghubungi, lalu menggunakan channel apa ya. Dan selalu mudah untuk berkomunikasi gitu. Dihubungi maupun menghubungi ya. Punya sifat yang proaktif gitu and understanding. Oke, ini networking, formal, informal itu networking juga termasuk dalam tipe hubungan ya. Dan di dalam pekerjaan itu atau organisasi biasanya orang yang lebih senior itu akan membantu orang yang anggota yang baru gitu, anggota junior yang disebut dengan mentoring ya, mentorship. Di dalam mentoring itu ada berbagi pengalaman, berbagi tentang seluk-beluk organisasi atau perusahaan. Nah, ini di jam mentoring ya. Oke. Tidak menutup kemungkinan di dalam hubungan kerja itu juga ada sparks ya, romance sparks. Ada percikan-percikan cinta gitu, karena sering ketemu ya. Sering diskusi itu ada keuntungannya, ada kerugiannya juga. Nah, sampai sini, coba sekarang saya tes dulu ya. Terakhir, coba kalian kerjakan ini, bisa nggak? Ada nggak di layar kalian? Ada? Ada Bu, yang polling ya? Ya, betul. Coba ya. Coba dulu. Nggak usah mikir terlalu berat. Lihat diri sendiri aja gimana. Oke. Jadi dari penjelasan tadi, menurut kalian gimana? Iya.
Oke, ada 25 orang, 56% sudah berpartisipasi ya. Assalamualaikum Bu Atika. Kok saya nggak ada Waalaikumsalam. pertanyaan? Iya, silakan. Siapa ini saya nggak lihat. Silakan sambil ngisi. Nawa Bu, Gimana saya lagi di Nawa? kampus. Lagi di kampus ya? Ya, ikut futsal Bu, mendadak ini. Home week. Iya Bu. Oke, pertanyaanmu apa? Kamu mau bertanya apa-apa? Kamu telat datang. Yang pertanyaan dari Ibu nggak ada di saya. Oh, nggak kelihatan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini polling aja kok. Oh, iya Bu, Ya. terima kasih. Deg-degan Ya, salah Bu. nanti ada lagi kok. Oke, udah pada ngisi? Ya. 63%. Sekalian ada, ya Cinta udah. Sekalian nih ada yang bertanya, silakan. Atau ada yang mau berdiskusi sebentar aja. Sebelum saya sudahi. Kalau boleh berbagi, ada yang sedang jatuh cinta? Ya. Saya Bu. Oh, iya. Sekarang? Iya, Nawa. Iya Bu, saya sedang jatuh cinta. Bagus. Bagus. Terus usaha terus ya. Yang lain, adakah? Terus Bu, usaha mah terus. Ya. Yang lain adakah? Bu, absen gimana Bu ini Bu? Ya, nanti ya, tunggu ya. Bentar. Ada Bu, ada. Ada. Oh, Dimas. Gimana Dimas? Oh, lagi jatuh cinta. Gimana rasanya, Dimas? Bingung Bu, bingung. Nah, iya, bingung. Ada lagi rasa yang lain? Rasanya kayak nano-nano, bener nggak tuh? Iya bener Bu. Bener ya. Asam-asam kecut Bu rasanya. Aha. Oke, ya. Sambil mengerjakan, semoga materinya bermanfaat ya. Jadi kita bisa memahami tipe-tipe hubungan interpersonal. Ada apa tadi? Keluarga, hubungan kerja, ya, cinta, lalu friendship atau pertemanan ya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita.